Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Desi Mailawati dengan NPM 2110631050011. Nah, di sini saya akan memaparkan mengenai rancangan proposal penelitian, di mana rancangan proposal penelitian ini adalah sebagai tugas akhir pada mata kuliah metodologi penelitian. Dengan dosen pengampunya adalah Bapak Rafiq Julkarnain, MPD. Adapun judul dalam rancangan proposal ini adalah kemampuan berpikir kreatif matematis siswa SMP ditinjau dari kepercayaan diri. Untuk latar belakangnya, matematika adalah salah satu mata pelajaran yang sangat penting dipelajari pada setiap jenjang pendidikan untuk melatih siswa dalam menyelesaikan berbagai permasalahan, tentunya yang berkaitan dengan perhitungan angka-angka serta proses pemikiran yang logis dan sistematis, yang berguna juga dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi dasar ilmu lainnya. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nurbaiti pada tahun 2019, bahwa matematika itu adalah memegang peranan yang sangat penting, mulai dari bentuknya yang paling sederhana sampai dengan yang kompleks, serta memberikan sumbangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan lainnya dan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui matematika juga, siswa ini diharapkan memiliki kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, dan kreatif. Nah, untuk menciptakan dan membentuk karakter dan pemikiran siswa yang lebih maju dari sebelumnya, sehingga tidak ada kata tertinggal dari negara-negara maju dan berkembang. Maka kemampuan berpikir kreatif ini sangat penting untuk siswa. Nah, di sini berpikir kreatif ini secara umumnya dalam matematika merupakan bagian keterampilan hidup yang sangat diperlukan siswa dalam menghadapi kemajuan iptek yang semakin pesat serta tantangan, tuntutan, dan persaingan global yang semakin ketat. Serta individu yang diberi kesempatan berpikir kreatif akan mampu menghadapi tantangan. Sebaliknya, individu yang tidak diperkenankan berpikir kreatif akan menjadi frustasi dan tidak puas. Ini eh, dari Hendriana et al. 2017, 111. Dalam menyelesaikan kemampuan berpikir kreatif, siswa perlu mengerjakan soal sesuai indikator kemampuan berpikir kreatif matematis. Adapun indikator kemampuan berpikir kreatif matematis menurut Sumarmo pada tahun 2015, titik 2306, yaitu yang pertama ada kelancaran atau fluensi, yang kedua ada keluasan yaitu flexibility, yang ketiga ada keaslian, dan yang keempat atau originality, dan yang keempat ada elaborasi atau elaboration. Pada kenyataannya, di lapangan, kemampuan berpikir kreatif matematis siswa-siswa ini masih tergolong rendah, karena masih banyak siswa yang belum maksimal dalam mengerjakan soal kemampuan berpikir kreatif matematis. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Effendi dan Palina pada tahun 2017, di mana menunjukkan bahwa tidak semua siswa mencapai kemampuan berpikir kreatif tinggi. Namun, masih terdapat siswa yang kemampuan berpikir kreatifnya rendah. Ada siswa kelas 7 di MTS Al-Falah di Kabupaten Karawang. Namun, hal tersebut nyatanya berbanding terbalik berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan kepada guru salah satu SMP negeri di Kabupaten Karawang yang menyatakan bahwa kepercayaan diri pada kelas tersebut pada saat pembelajaran matematika itu sudah cukup baik. Nah, hal ini terlihat dari perilaku siswanya, yang dimana siswa ini selalu merasa yakin dan mampu mengerjakan ketika guru memberikan tugas matematika. Siswa juga selalu mengerjakan tugas matematika sendiri, walaupun hasilnya itu salah. Serta siswa ini selalu terampil bertanya ketika ada sesuatu hal yang kurang dipahami. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa siswa ini memiliki kepercayaan diri yang cukup baik, namun kemampuan siswa dalam berpikir kreatifnya masih tergolong rendah. Adapun indikator kepercayaan diri menurut Hendriana et al. Pada tahun 2017 garis miring 199, yaitu yang pertama, percaya kepada kemampuan sendiri, yang kedua itu adalah bertindak mandiri dalam mengambil keputusan, yang ketiga itu adalah memiliki konsep diri yang positif, dan yang terakhir itu berani mengungkapkan pendapat. Nah, dari berdasarkan uraian yang telah dipaparkan,
Maka saya sebagai peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis Siswa SMP Ditinjau dari Kepercayaan Diri. Nah, adapun rumusan masalah dalam rancangan proposal penelitian ini, ya sesuai dengan latar belakang masalah yang sudah saya uraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kemampuan berpikir kreatif siswa SMP ditinjau dari kepercayaan diri, dan kemudian ada tujuan penulisan. Nah, sesuai dengan rumusan masalah yang tercantum, maka tujuan yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah mendeskripsikan kemampuan berpikir kreatif siswa SMP yang ditinjau dari kepercayaan diri. Untuk manfaat penulisannya, yang pertama di sini ada manfaat teoritis. Nah, dipandang dari segi teoritis, penelitian ini memiliki manfaat untuk memperluas wawasan ilmu pengetahuan mengenai kemampuan berpikir kreatif matematis. Siswa SMP kelas 8 yang ditinjau dari kepercayaan diri, sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mengetahui kemampuan berpikir kreatif siswa matematis siswa SMP yang ditinjau dari kepercayaan diri. Yang nah, yang kedua ada secara praktis. Nah, secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi sekolah, guru, siswa, peneliti, dan penelitian lain. Adapun penjelasannya, yang untuk bagi sekolah ini, dengan adanya hasil penelitian ini, hendaknya dapat dijadikan masukan dan pertimbangan dalam upaya meningkatkan kemajuan semua mata pelajaran, terutama matematika, serta sebagai masukan untuk meningkatkan proses pembelajaran agar siswa memiliki kemampuan berpikir kreatif dan kepercayaan diri yang tinggi dalam menyelesaikan permasalahan. Selanjutnya, bagi guru, penelitian ini dapat mengetahui kemampuan berpikir kreatif matematis siswa yang ditinjau dari kepercayaan diri, sehingga dapat termotivasi untuk dapat membuat rancangan proses pembelajaran yang dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa. Kemudian, bagi siswa, manfaatnya itu penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan berpikir kreatif matematis yang ditinjau dari kepercayaan diri siswa, sehingga siswa termotivasi untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif dan kepercayaan dirinya. Selanjutnya, bagi peneliti juga, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dan pengetahuan mengenai kemampuan berpikir kreatif matematis siswa SMP yang dimana ditinjau dari kepercayaan dirinya. Kemudian untuk bagi peneliti lain sebagai bahan referensi bagi peneliti yang berminat untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai analisis kemampuan berpikir kreatif. Kemudian di sini ada tinjauan kepustakaan. Yang pertama ini ada kemampuan berpikir kreatif matematis. Kemampuan berpikir kreatif ini merupakan salah satu kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, berpikir kreatif ini erat kaitannya dengan kreativitas. Menurut Arini dan Asmila pada tahun 2017, kreativitas ini berasal dari kata to create, artinya membuat dan mencipta. Dengan kata lain, kreativitas adalah kecerdasan yang berkembang dalam diri individu, dalam bentuk sikap, kebiasaan, dan tindakan dalam melahirkan sesuatu yang baru dan orisinil untuk memecahkan masalah. Nah, dari berbagai referensi yang sudah saya baca gitu. Jadi dapat disimpulkan bahwa kemampuan berpikir kreatif matematis ini merupakan kemampuan berpikir sebagai proses konstruksi ide atau gagasan baru yang menghasilkan suatu cara dalam menyelesaikan masalah dengan berbagai macam solusi alternatif pemecahan masalah. Hal ini sesuai dengan pendapat Isaacsen dan Trevinger dalam Pitria Rosah tahun 2016 mendefinisikan bahwa kemampuan berpikir kreatif matematis sebagai proses konstruksi ide yang menekankan pada aspek kelancaran, keluasan, kebaruan, dan kerincian. Nah, terdapat indikator dalam berpikir kreatif matematis. Adapun indikator menurut Orange pada tahun 1963 titik 214 berpikir kreatif ini memiliki beberapa karakteristik yaitu meliputi fluency, flexibility, originality, dan elaboration. Sedangkan indikator kemampuan berpikir kreatif matematis menurut Sumarmo pada tahun 2015 titik 2382 yaitu
Yang pertama ada kelancaran atau fluensi, di mana kelancaran ini adalah mempunyai banyak ide atau gagasan dalam berbagai kategori. Nah, yang kedua ada keluasan atau flexibility, di mana siswa ini mempunyai banyak ide atau gagasan yang beragam. Nah, yang ketiga ada keaslian atau originality, yaitu siswa mempunyai ide atau gagasan baru untuk menyelesaikan persoalan. Yang terakhir ada elaborasi atau elaboration, yaitu siswa mampu mengembangkan ide atau gagasan untuk menyelesaikan masalah secara rinci. Nah, untuk tinjauan kepustakaan yang kedua, di sini ada kepercayaan diri. Menurut Pandini pada tahun 2015, kepercayaan diri merupakan suatu keyakinan dan sikap seseorang terhadap kemampuan pada dirinya sendiri dengan menerima secara apa adanya, baik positif maupun negatif yang dibentuk dan dipelajari. Dari berbagai referensi yang sudah saya baca, dapat disimpulkan bahwa kepercayaan diri ini adalah salah satu aspek afektif terhadap kemampuan diri sendiri. Kemudian, yakin pada diri sendiri sehingga tidak ada perasaan cemas terhadap hasil yang diperoleh, serta mampu mengenal kelebihan dan kekurangan dirinya sendiri dalam tindakan yang sesuai dengan apa yang harus diselesaikan. Hal ini sesuai dengan pendapat Rista et al. Pada tahun 2016 yang mengungkapkan bahwa kepercayaan diri adalah kemampuan dari sendiri seseorang yang meyakini dan bertanggung jawab atas segala tindakan dan kegiatan yang dilakukan dengan sukarela dari hal-hal yang disukainya, sehingga tidak perlu takut ataupun cemas terhadap hasil yang didapat. Adapun indikator kepercayaan diri menurut Hendriana et al. Pada tahun 2017, titik 199, yaitu yang pertama, percaya kepada kemampuan sendiri, yang kedua, bertindak mandiri dalam mengambil keputusan, yang ketiga itu memiliki konsep diri yang positif, yang keempat ada berani mengungkapkan pendapat. Nah, selanjutnya ada teori belajar yang mendukung. Yang pertama itu adalah teori konstruktivisme. Dalam teori konstruktivisme ini, pengetahuan itu akan bermakna apabila dicari dan ditemukan sendiri oleh siswa. Menurut Baharudin dan Wahyuni pada tahun 2010, titik 2116 mengemukakan bahwa siswa perlu dibiasakan untuk memecahkan masalah, menemukan sesuatu yang berguna bagi dirinya sendiri, dan bergelut dengan ide-ide. Guru tidak akan mampu memberikan semua pengetahuan kepada siswa. Yang kedua ada teori Branner, di mana menurut Branner dalam Lestari dan Yuda Negara pada tahun 2015.233 mencetuskan teori free discovery learning. Dalam teorinya dikatakan bahwa proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan, atau pemahaman melalui contoh-contoh yang dijumpai dalam kehidupan. Yang terakhir ada teori Carl Rogers. Menurut Carl Rogers, dalam Lestari dan Yuda Negara pada tahun 2015.236, belajar yang sebenarnya itu tidak dapat berlangsung jika tidak ada keterlibatan intelektual atau emosional siswa. Oleh karena itu, menurut teori belajar ini, motivasi belajar harus bersumber pada diri siswa itu sendiri. Nah, yang selanjutnya ada kerangka berpikir. Di sini dalam melaksanakan pembelajaran dengan baik, guru menjadi peran penting. Sebab apa? Karena salah satunya itu dengan mengetahui kemampuan berpikir kreatif matematis siswa dalam menyelesaikan soal yang ditinjau dari kepercayaan diri, sehingga hal tersebut sangat bermanfaat bagi guru itu dalam merancang kegiatan pembelajaran seperti strategi ataupun metode apa yang akan digunakan untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa sehingga siswa tersebut dapat berperan aktif dalam proses pembelajaran. Karena proses pembelajaran berjalan sesuai yang diharapkan, maka dengan begitu tujuan pembelajaran pun akan tercapai. Dengan adanya deskripsi kemampuan berpikir kreatif matematis ditinjau dari kepercayaan diri yang dimiliki oleh siswa, sehingga diharapkan guru itu dapat mengetahui sejauh mana kepercayaan diri siswa dapat berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kreatif matematisnya. Selanjutnya ada pendekatan penelitian atau metode penelitian. Di sini dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Nah, menurut Moleong pada tahun 2017.26, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena
tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik. Dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus. Menurut Creswell pada tahun 2015-29, studi kasus merupakan salah satu jenis pendekatan kualitatif yang menelaah sebuah kasus tertentu dalam konteks atau setting kehidupan nyata kontemporer. Menurut Creswell juga pada tahun 2015-2135, penelitian studi kasus adalah pendekatan kualitatif yang penelitian itu mengeksplorasi kehidupan nyata, sistem terbatas kontemporer atau kasus atau beragam sistem terbatas atau berbagai kasus. Yang dimana melalui pengumpulan data yang detail dan mendalam yang melibatkan berbagai sumber informasi atau sumber informasi majemuk, misalnya pengamatan, wawancara, bahan audiovisual, dan dokumen dan berbagai laporan dan melaporkan deskripsi kasus dan tema kasus. Adapun yang menjadi kasus sebagai aspek dalam penelitian ini yaitu siswa dengan kepercayaan diri tinggi, sedang, dan rendah pada kemampuan berpikir kreatif matematis. Data yang diperoleh dari peneliti berupa gambaran kejadian dengan pusat perhatian, yaitu kemampuan berpikir kreatif matematis ditinjau dari kepercayaan diri dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berupa angket kepercayaan diri, tes kemampuan berpikir kreatif, dan wawancara. Nah, selanjutnya subjek penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di salah satu SMP. Pemilihan subjek penelitian ini ditentukan berdasarkan kategori kepercayaan diri siswa, yaitu kepercayaan diri tinggi, sedang, dan rendah. Subjek penelitian ini yang dipilih adalah subjek penelitian yang dapat memberikan informasi sebanyak mungkin dalam penelitian ini kelak. Kemudian untuk instrumen penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti kualitatif berfungsi sebagai human instrumen berfungsi, di mana berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informasi sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, dan menafsirkan data. Dan yang terakhir, membuat kesimpulan atas temuannya. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen tes berupa tes kemampuan berpikir kreatif matematis, dan non-tesnya itu berupa angket dan wawancara. Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada rancangan proposal ini, di sini menurut Sugiono pada tahun 2015-2308 mengemukakan bahwa teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian. Dalam pengumpulan data juga diperlukan metode pengumpulan data yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Nah, di sini ada beberapa teknik pengumpulan data yang bisa dilakukan dalam penelitian. Yang pertama itu adalah metode tes, di mana metode ini digunakan untuk mengetahui dan mengukur tingkat kemampuan siswa dalam menjelaskan masalah kemampuan berpikir kreatif matematis berupa deskripsi dari masing-masing subjek yang mewakili setiap kategori kepercayaan diri. Tes kemampuan berpikir kreatif matematis terdiri dari 4 soal yang sesuai dengan indikator kemampuan berpikir kreatif matematis. Tes ini juga dilakukan setelah diberikannya angket kepercayaan diri. Nah, yang kedua ada angket atau kuesioner. Instrumen angket yang digunakan dalam penelitian yaitu instrumen untuk mengetahui kepercayaan diri siswa sehingga mendapatkan kategori siswa kepercayaan diri sedang, tinggi, dan rendah. Kemudian ada wawancara. Wawancara dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data secara lebih mendalam mengenai apa yang telah didapatkan dari jawaban yang telah dikerjakan siswa pada tes kemampuan berpikir kreatif matematis. Wawancara ini dilakukan pada beberapa siswa yang memiliki kemampuan kepercayaan diri tinggi, sedang, dan rendah, serta setelah adanya kesepakatan waktu. Nah, di sini ada rincian jadwal penelitian, di mana yang pertama itu adalah melakukan studi literatur dan mengidentifikasi masalah itu dilakukan di bulan November, kemudian menyusun rancangan proposal penelitian ini pada bulan Desember, khususnya bulan ini, kemudian melakukan seminar proposal dan menyusun instrumen penelitian ini di bulan Januari, kemudian menyusun instrumen penelitian juga
di bulan Januari dan Februari, uji kelayakan instrumen itu di bulan Februari dan di bulan Maret, pelaksanaan penelitiannya mungkin akan di bulan Maret, pengumpulan datanya itu, bulan April dan menganalisis datanya itu bulan April dan bulan Mei, dan untuk penarikan kesimpulan dan menyusun laporan akhir itu di bulan Mei. Baik, sekian, penjelasan dari saya mengenai rancangan proposal penelitian. Eee jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.